Cedera parah Savona jadi pukulan berat bagi Juventus di tengah Piala Dunia antar klub. Juventus dipastikan kehilangan bek muda andalan mereka, Savona, untuk waktu yang lebih lama setelah mengalami cedera serius dalam laga kontra Manchester City. Insiden tersebut terjadi akibat benturan tidak disengaja, yang menyebabkan pergelangan kaki Savona terpelintir secara ekstrim. Reaksi cepat tim medis yang langsung membawa Savona keluar lapangan dengan tandu menandakan tingkat keparahan cedera yang dialami. Pelatih Igor Tudor sendiri mengonfirmasi seusai laga bahwa kondisi sang pemain tidak terlihat baik, mengindikasikan kekhawatiran serius dari jajaran pelatih. Pihak klub kemudian mengumumkan hasil pemeriksaan medis awal, menyebutkan bahwa Savona mengalami cedera kapsul ligamen tingkat tinggi pada pergelangan kaki. Untuk saat ini, Juventus memilih pendekatan non-operatif melalui rehabilitasi intensif, dengan evaluasi lanjutan dijadwalkan 1 bulan mendatang. Savona dipastikan absen untuk sisa turnamen Piala Dunia antar klub, dan besar kemungkinan juga tidak akan siap menghadapi awal musim Serie A mendatang. Kehilangannya menjadi kerugian besar bagi struktur pertahanan Juventus, yang tengah dalam masa transisi dan pembentukan kembali identitas tim. Sementara itu, satu-satunya momen positif Juve dalam laga melawan City datang dari gol penyama kedudukan Teun Koopmeiners. Namun, performa keseluruhan sang gelandang asal Belanda tetap menuai kritik. Meskipun mencetak gol, kontribusinya dalam aspek pertahanan dianggap jauh dari memuaskan, terutama pada gol kedua lawan. Legenda Juventus, Alessio Tacinardi, turut mengkritik penampilan Koopmeiners yang dinilai lalai dalam mengawal pergerakan pemain lawan. Ia juga menyoroti kesalahan Pierre Kalulu yang memperburuk situasi. Kini, Juventus akan menghadapi tantangan berat di babak 16 besar Piala Dunia antar klub melawan Real Madrid. Dengan skuad yang pincang dan tekanan meningkat, laga tersebut akan menjadi ujian ketahanan mental dan kedalaman skuad Bianconeri. Philippe Kostic resmi masuk daftar jual Juventus, klub Serie A berebut tanda tangannya. Philippe Kostic disebut tak lagi menjadi bagian dari rencana utama Juventus untuk musim depan. Meski sempat diturunkan saat menghadapi Manchester City di ajang Piala Dunia antar klub, performanya dinilai kurang memuaskan dan memperkuat keputusan pelatih Igor Tudor untuk melepas sang pemain. Winger berusia 32 tahun tersebut masih memiliki kontrak hingga Juni 2026. Namun, Juventus dinilai siap melepasnya jika ada tawaran yang sesuai. Sejumlah klub Serie A, seperti Atalanta, AS Roma, dan Bologna, saat ini disebut tertarik untuk merekrut ex-pemain Eintracht Frankfurt tersebut. Atalanta menjadi klub yang paling berpeluang mendapatkan jasanya, terutama jika Matteo Ruggeri jadi bergabung ke Atletico Madrid. Kostic disebut akan diplot sebagai pengganti Ruggeri di sisi kiri permainan Atalanta. Selain itu, AC Milan, Parma, dan Torino juga dikabarkan tengah memantau situasi transfer sang winger. Sejak didatangkan pada musim panas 2022 dengan biaya mencapai 278 miliar rupiah, Kostic tampil dalam 88 pertandingan bersama Juventus di semua kompetisi. Ia mencetak 3 gol dan memberikan 15 assist. Sayangnya, kontribusinya dinilai belum cukup signifikan, terlebih dengan cedera dan persaingan ketat di lini sayap. Di sisi lain, Juventus disebut mulai mempertimbangkan kembali peluang untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United. Minat terhadap Sancho sempat mencuat musim lalu, namun terhenti setelah rencana peminjaman Kostic ke Fiorentina gagal diwujudkan. Kini, dengan kemungkinan hengkangnya Kostic, Juventus berpeluang kembali membuka negosiasi. Sementara itu, kekalahan 5-2 dari Manchester City menjadi alarm keras bagi Juventus. Meskipun beberapa pemain seperti Kenan Yildiz dan Dusan Vlahovic menunjukkan performa positif, keputusan Igor Tudor untuk memberi kesempatan kepada pemain pelapis dianggap tidak memberikan hasil maksimal. Bursa transfer musim panas pun diyakini akan menjadi momentum perombakan skuad secara menyeluruh. Timothy Weah tolak tawaran Nottingham Forest, Juventus lega. Harapan Nottingham Forest untuk mendatangkan Timothy Weah dari Juventus dipastikan pupus setelah sang pemain secara tegas menolak kemungkinan kepindahan. Meski kedua klub dikabarkan telah mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer, keputusan akhir tetap berada di tangan Weah. Menurut laporan Fabrizio Romano, pakar transfer terpercaya, pemain asal Amerika Serikat itu tidak tertarik untuk bergabung dengan Forest dan telah menyampaikan keputusannya kepada pihak klub. Ini menjadi pukulan bagi ambisi Forest yang tengah membangun skuad kompetitif untuk tampil di Eropa Conference League musim depan. Forest menjadikan Weah sebagai target utama untuk memperkuat sektor sayap. Namun, dengan sikap tegas dari sang pemain, klub asal Inggris itu kini harus mengalihkan fokus kepada kandidat lain. Penolakan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keinginan pribadi pemain memainkan peran penting dalam setiap proses transfer. Saat ini, Weah masih menjadi bagian integral dari skuad Juventus yang tengah berkompetisi di Piala Dunia antar klub. Ia telah mencatatkan kontribusi yang solid musim ini dengan 6 gol dan 3 assist di berbagai kompetisi, dan bertekad untuk terus menunjukkan performa konsisten di bawah arahan pelatih Igor Tudor. Weah diketahui masih merasa nyaman di Turin dan memiliki komitmen kuat terhadap proyek jangka panjang Juventus. Meski tak menutup kemungkinan pindah jika ada tawaran yang sesuai, saat ini ia memilih untuk bertahan di Allianz Stadium demi melanjutkan perkembangannya sebagai pemain. Kegagalan Forest dalam rekrut Weah memperlihatkan tantangan dalam bursa transfer modern, di mana bukan hanya aspek teknis atau nilai tawaran yang menjadi penentu,
tetapi juga motivasi dan visi jangka panjang sang pemain. Juventus pun boleh merasa lega karena salah satu aset pentingnya tetap bertahan. Detail kesepakatan kontrak Jonathan David dengan Juventus mulai terungkap. Juventus dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Jonathan David terkait kontrak dan gaji yang akan diterima sang striker asal Kanada. Meski demikian, proses negosiasi dengan perwakilan pemain masih terus berlangsung, khususnya menyangkut komisi agen. David, yang kontraknya bersama Lille akan berakhir pada 30 Juni mendatang, berstatus bebas transfer. Hal ini memudahkan Juventus karena mereka tidak perlu membayar biaya transfer ke klub Prancis tersebut. Fokus kini tertuju pada perincian kontrak dan biaya tambahan terkait perantara. Menurut laporan jurnalis Italia, Alfredo Pedula, kesepakatan antara Juventus dan David mencakup gaji pokok sebesar 6 juta euro per tahun. Selain itu, terdapat bonus tambahan yang nilainya berkisar antara 1 hingga 2 juta euro per musim, tergantung pada performa dan pencapaian individu maupun tim. Namun, kendala muncul dari permintaan komisi agen yang disebut-sebut melebihi 10 juta euro. Juventus saat ini masih berupaya menurunkan nilai komisi tersebut agar sesuai dengan struktur keuangan klub, terutama di tengah pengetatan aturan keuangan seperti profitability and sustainability rules. Langkah Juventus untuk merekrut David dipandang sebagai antisipasi kepergian Dusan Vlahovic. Kontrak Vlahovic hanya berlaku hingga musim panas 2026, dan jika tidak diperpanjang, penjualannya di bursa transfer musim ini menjadi satu-satunya peluang klub untuk memperoleh dana segar dari sang striker. Sembari menjalani Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat dan bersiap menghadapi Real Madrid di babak 16 besar, Juventus juga tengah membenahi komposisi skuad untuk musim 2025-2026. Sektor penyerang menjadi prioritas utama, dan Jonathan David diyakini sebagai kandidat kuat pengganti Vlahovic di lini depan Bianconeri. David Hanko tolak Al Nassr, tetap berharap gabung Juventus. Bek tengah Feyenoord, David Hanko, dilaporkan menolak tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi, Al Nassr, karena masih berharap bisa bergabung dengan Juventus. Pemain internasional Slovakia tersebut menjadi incaran lama Bianconeri dan tetap memprioritaskan karir di sepak bola Eropa meskipun ada godaan finansial dari Timur Tengah. Hanko telah membela Feyenoord sejak 2022 dan masih terikat kontrak hingga Juni 2028. Penampilannya yang konsisten di Eredivisie membuatnya dilirik banyak klub besar, termasuk Juventus yang sempat mencoba memboyongnya pada bursa transfer Januari lalu. Saat itu, Juve tengah kekurangan stok back setelah cedera menimpa Gleison Bremer dan Juan Cabal. Cristiano Giuntoli, mantan direktur olahraga Juventus, adalah sosok yang menginisiasi ketertarikan terhadap Hanko. Ia bahkan dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain dan agennya. Namun, negosiasi dengan Feyenoord gagal menemui titik temu karena selisih harga transfer sekitar 5 juta euro. Juve kemudian memilih mendatangkan Renato Veiga secara pinjaman dan Lloyd Kelly dari Newcastle secara permanen. Pergantian posisi manajemen di Juventus, dengan Damian Comolli menggantikan Giuntoli, membuat minat terhadap Hanko sempat mereda. Dalam situasi ini, Al Nassr datang menawarkan peluang baru, termasuk kesempatan bermain bersama Cristiano Ronaldo dan gaji besar yang sulit ditolak oleh banyak pemain. Namun, laporan Corriere dello Sport menyebutkan bahwa Hanko menolak pendekatan tersebut. Sang pemain disebut tetap memprioritaskan kelanjutan karirnya di kompetisi Eropa top, dengan Juventus masih menjadi tujuan impiannya. Keputusannya menunjukkan ambisi untuk bersaing di level tertinggi alih-alih mengejar keuntungan finansial semata.